Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cycle. Di sini kami akan memaparkan hasil yang sudah kami kerjakan mengenai transformasi proses bisnis di study case, yaitu sistem akademik kampus. Di mana di sini kami terdiri dari 4 anggota, ada Anita Zakiati, ada Anissa, ada Atrisabella Putri, dan juga Latifah Fauzia. Langsung aja di sini kita mengambil mengenai tadi di kampus. Lalu ada ringkasan eksekutif yaitu efek akademik. Nah, ini akan dipaparkan lebih jelas lagi oleh Anissa. Baik, terima kasih Asri. Sebelumnya kami izin menjelaskan latar belakang ini terlebih dahulu karena kami mengambil penelitian ini karena melihat banyaknya proses akademik yang dilakukan secara manual ya kan, karena khususnya pada proses pengisian KRS. Proses tersebut melibatkan banyaknya tahapan verifikasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus juga di sini bisa menjadi beban kerja si admin serta menyebabkan keterlambatan pelayanan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, tujuan kami di sini meneliti ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga proses bisnis yang saat ini, mengenali titik krisisnya, terus juga penyebabnya, kemudian merancang nih proses yang lebih efektif kayak gitu melalui heuristic redesign. Nah, pada slide ini juga kami di sini apa ya? Membagi beberapa kondisi sistem akademis menjadi 3 bagian. Pertama adalah kondisi saat ini ya kan berdasarkan hasil observasi kami, yaitu proses pengisian KRS ini masih dilakukan melalui beberapa tahap manual, terutama pada proses validasi oleh si admin. Akibatnya waktu yang operasionalnya itu menjadi sangat amat panjang, yaitu bisa mencapai 1.400 menit waktu yang terbuang karena birokrasi manual tersebut. Sehingga di sini kita bisa lihat titik krisis dari hasil analisis yaitu menggunakan proses cycle efisiensi. Itu diperoleh sekitar 1,94%. Artinya hanya sekitar 2% waktu yang benar-benar digunakan untuk aktivitas memberikan nilai tambah. Oke, sedangkan sekitar 98%-nya itu waktu lainnya itu digunakan ya untuk memberikan nilai-nilai yang menurut kami itu tidak apa ya, proses validasinya itu masih manual kayak gitu dan tidak efektif. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kami mengusulkan rancangan proses bisnis masa depan dengan menerapkan heuristic redesign. Pada rancangan ini, proses validasinya itu dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui pengecekan persyaratan, jumlah SKS, sinkronisasi secara real time. Dengan demikian kayak gitu kan birokrasi ini dapat dipangkas dan juga prosesnya jauh lebih efisien. Oke, next. Di sini juga kami melakukan arsitektur sistem akademiknya. Arsitektur ini dibagi menjadi 3 layer lagi. Pada bagian yang pertama itu adalah manajemen proses, yaitu proses yang berfungsi untuk melakukan monitoring, terus juga pengendalian keputusan, dan juga pengukuran kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, di layer kedua itu adalah core proses, yaitu proses utama yang menghasilkan layanan akademik kepada mahasiswa. Pada penelitian kami ini juga fokus transformasi berada pada 3 aktivitas, yaitu pengisian dan validasi KRS, terus juga pelaksanaan perkuliahan, serta pengolahan nilai hingga proses yudisium. Nah, pada bagian terakhirnya adalah support proses, yaitu berfungsinya itu untuk mendukung jalannya proses utama, seperti pengelolaan data, juga ke apa namanya kapasitas sistem, dan juga pengisian notifikasi, pengiriman notifikasi lah. Nah, fokus penelitian kami ini berada pada yang core prosesnya karena bagian inilah yang secara langsung memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dan juga paling berpengaruh terhadap kualitas layanan akademik. Oke, next. Adapun anatomi pengisian KRS pada eh, slide ini kita bisa melihat nih alur proses pengisian KRS secara lebih rincinya. Nah, proses itu dimulai dari mahasiswa itu memilih mata kuliahnya, kemudian sistem melakukan pengecekan persyaratan, setelah itu data disimpan sementara ya kan. Terus juga dilanjutkan proses validasi admin dan juga yang terakhir itu dilakukan finalisasi. Dari keseluruhan proses tersebut, kami mengidentifikasi bahwa validasi admin merupakan bottleneck atau titik
kemacetan utamanya. Nah, hal ini yang terjadi karena seluruh pengajuan KRS itu harus melewati pemeriksaan manual oleh si admin. Akibatnya dokumen menumpuk, antrian mahasiswa juga cukup panjang, cukup lama, meskipun data yang diajukan sebenarnya sudah benar kayak gitu. Nah, melalui pendekatan heuristic redesign yang kami lakukan, sebagian besar proses validasi tersebut diusul untuk dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, sistem akan memeriksa persyaratan mata kuliah, batas maksimum SKS, juga bentrok jadwal, ataupun status admin secara langsung kayak gitu. Dengan demikian, admin hanya perlu menangani kasus-kasus khusus yang memang membutuhkan apa ya keputusan manusia. Mungkin itu saya kembalikan ke Asri. Boleh Kak Asri, mic-nya masih off. Oke, terima kasih untuk Anissa. Di sini dia sudah memaparkan lebih yaitu sampai ke anatomi pengisian KRS yaitu sampai ke pemetaan proses intinya. Nah, selanjutnya di sini akan ada klasifikasi nilai. Di sini akan membedah nih nilai tambah VS dengan pemborosan. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Latifah Fauzia. Ya baik, terima kasih Astri. Selanjutnya di sini adalah terkait kualifikasi nilai value adding vs pemborosan, di mana pada tahap ini kami mengklarifikasi seluruh aktivitas proses akademik berdasarkan nilai tambahnya, yaitu yang pertama adalah value adding, di mana aktivitas yang berlangsung memberikan manfaat kepada mahasiswa seperti pengisian KRS, pelaksanaan perkuliahan, dan proses biostadium. Lalu yang kedua ada business value adding, di mana yaitu aktivitas ini tidak dirasakan langsung oleh mahasiswa, tetapi tetap penting untuk operasionalnya seperti validasi persyaratan, pengecekan batas SKS, dan pengolahan nilai. Sedangkan untuk non-value adding ini merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, misalnya penanganan kelas penuh atau bentrok, keterlambatan input nilai, serta proses tambah atau bata mata kuliah yang berulang. Jadi aktivitas inilah yang menjadi fokus perbaikan, hanya menambah waktu dan biaya prosesnya saja. Lanjut, next. Nah, di slide ini, yaitu selanjutnya kita melakukan analisis akar masalah menggunakan diagram Fishbone, di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya bukan berasal dari faktor manusianya, tapi dari sistem dan metode kerjanya. Jadi dari sisi teknologi ini, sistem belum mendukung pembaruan data secara real time, belum mampu mendeteksi bentrok jadwal secara otomatis, serta masih minim notifikasi. Jadi dari sisi metode, proses validasi masih dilakukan secara manual dan proses KRS belum memiliki simulasi atau pengecekan otomatis sebelum disimpan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakefisiensian lebih banyak disebabkan oleh proses yang masih manual yang belum terintegrasi. Lanjut, next. Nah, untuk pengukuran di sini untuk mengukur tingkat efisiensi, kami menghitung menggunakan scale time proses KRS-nya. Jadi hasilnya menunjukkan total waktu proses sekitar 1.468 menit, namun waktu pengerjaan yang benar-benar bernilai hanya sekitar 28,5 menit. Artinya sekitar 98,2% ini waktu dihabiskan hanya untuk menunggu, sedangkan aktivitas yang benar-benar menghasilkan nilai hanya 1,8% saja. Jadi data ini menunjukkan bahwa bottleneck terbesar terjadi pada proses menunggu persetujuan dan validasi manual di bagian administrasi akademik. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kami menentukan prioritas perbaikan menggunakan peak chart berdasarkan dampak dan tingkat kesulitannya. Ya, prioritas utama berada pada kategori implement, yaitu penyederhanaan alur validasi manual, peningkatan akurasi data kelas, dan penanganan dosen yang terlambat menginput nilai. Solusi ini memiliki dampak tinggi dan relatif mudah diterapkan. Lalu pada kategori challenge, terdapat pembaruan sistem menjadi real time, dampaknya besar, tetapi memerlukan pengembangan sistem yang lebih kompleks. Pro kategori possible adalah penambahan deteksi otomatis jadwal bentrok yang dapat dilakukan setelah prioritas utama selesai. Sedangkan untuk kategori kill ini tidak memiliki usulan karena seluruh yang dirancang masih memberikan manfaat bagi sistem. Oke, selanjutnya akan kembalikan kepada Asri. Oke, baik, terima kasih Latifah Fauzia. Nah, teman-teman di sini selanjutnya itu ada heuristic redesign, yaitu
ada tentang pilar perancangan ulang, yang dimana heritage design ini itu adalah salah satu metode perancangan ulang gitu. Dimana perancangan ulangnya ini adalah kita membenarkan sistemnya itu, yang dimana tadi ada yang bersifat manual, jadi dia udah dirancang ulang sehingga bisa lebih jalannya itu tidak menggunakan secara manual itu. Makanya kami menggunakan yang namanya itu 4 pilar perancangan ulang dari heritage redesign ini. Yang pertama itu ada task automation, di mana tentunya di sini kami mengubah nih validasi manual dari admin menjadi auto approval oleh sistem. Jadi untuk kayak cek prasyarat, SKS, kayak kuota per kelasnya gitu. Dimana kami sudah di task automation ini udah nggak ngubah validasi manual admin lagi, tapi emang udah ada menjadi auto approval oleh sistemnya. Nah yang kedua itu ada integral technology. Ya dimana tentunya sinkronasi data kapasitas kelas itu akan terjadi secara real time. Jadi dimana setiap mahasiswa itu dan setiap kelasnya itu tidak terjadi namanya itu ada perlebihan mahasiswa di setiap kelasnya. Jadi emang sudah ada data kapasitas kelasnya itu secara real time. Kalau emang data ini yang kelas ini udah penuh, berarti akan dipindahkan ke kelas yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada control addition, di mana implementasi notifikasi otomatis dan dashboard monitoring untuk menekan angka keterlambatan input nilai dosen gitu. Jadi di mana control addition ini akan memberikan notifikasi otomatis gitu apabila misalnya si dosen ini nih menginput nilai kepada mahasiswa itu telat, maka akan memberikan notifikasi itu kepada mahasiswanya gitu. Dan juga bisa memberikan kepada dosen kalau misalnya mereka mengalami keterlambatan untuk bisa menginput nilai. Yang keempat itu ada exception prevention, di mana deteksi bentrok otomatis yang mengunci pilihan mahasiswa sebelum KRS disimpan untuk mencegah yang namanya itu revisi. Jadi di mana di sini di exception ini jadi dia mendeteksi nih bentrok otomatis. Apabila kalau misalnya mahasiswa ini ada memilih kelas dan ternyata itu bentrok, maka itu akan kelas tersebut itu akan dipilih salah satu. Jadi makanya ketika disimpan itu nggak ada lagi yang namanya itu revisi-revisi untuk pengisian pemilihan kelas yang untuk memenuhi KRS tersebut. Nah, lalu di sini kami juga merancang yang namanya model proses as is, di mana model proses as is ini adalah proses yang dimana yang terjadi saat ini masih dijalankan gitu. Makanya di sini adalah titik kemacetan operasionalnya itu terdapat di 3 titik krusial ini, dimana makanya di sini dijelaskan pada model existing beban kerja itu tuh bertumpunya pada satu titik. Jadi makanya mahasiswa itu lebih banyak nih harus menunggu persetujuan manual oleh dosen, oleh sistem juga, terus menciptakan rantai birokrasi panjang gitu, yang akhirnya banyak penundaan. Makanya di titik inilah terjadinya titik kemacetan operasional. Maka dari itu kami juga membuat yang namanya model proses to be. Jadi tadi itu model proses as is yang terjadi saat ini, model proses to be yang dimana kami sudah melakukan proses yang dimana sudah dirancang ulang gitu, yaitu otomatisasi dan aliran tanpa yang adanya hambatan. Makanya di sini validasinya itu diambil alih oleh sistem secara instan. Jadi makanya peran admin akademik itu bergeser dari pemrosesan manual jadi yang namanya monitoring KRS. Makanya nggak ada lagi nih yang namanya jadi maka dari itu akan membebaskan yang namanya ribuan menit waktu operasional, maka akan terjadi lebih cepat tanpa adanya pemrosesan manual. Lalu di sini ada pergeseran paradigma operasional. Nah, selanjutnya ini akan lebih dijelaskan detail lagi oleh Anita Zakiati. Oke, terima kasih Asri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma operasional. Nah, pada kondisi existing, proses validasi KRS masih dilakukan secara manual nih. Jadi, membuat mahasiswa menunggu hampir sekitar 24 jam untuk pengajuan. Nah, selain itu, pengecekannya bersyarat dan jumlah SKS masih ditentukan oleh admin.
Terus pembaruan kapasitas kelas juga sering mengalami keterlambatan dan konflik jadwalnya harus direvisi secara manual. Nah, pada sistem untuk kedepannya seluruh proses uh, dipastikan dilakukan secara otomatis oleh sistem, mulai dari auto approval, validasi data, pembaruan kapasitas secara real time, sehingga penolakan otomatis terhadap jadwalnya tidak bentrok. Boleh di next. Nah, untuk evaluasi dampak, dari sisi waktu, sistem bisa memangkas waktu tunggu dari hitungan jam menjadi hanya beberapa detik. Dari sisi kualitas, akurasi data meningkat karena validasi data dilakukan oleh sistem, sehingga resiko human error dapat diminimalkan. Lalu dari sisi fleksibilitas, sistem menjadi lebih adaptif terhadap perubahan jadwal maupun kapasitas kelas secara langsung. Sementara dari sisi cost atau biaya, memang terdapat investasi awal untuk pengembangan teknologi, tapi biayanya diimbangi dengan penghematan pekerjaan administratif dalam jangka panjang, seperti itu. Lalu, boleh di next. Oke, untuk kesimpulannya, penerapan otomatisasi terintegrasi berhasil menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value adding. Efisiensi proses meningkat dari kondisi sebelumnya yang hanya mencapai 1,94% dari standar optimal. Staf akademik dapat beralih dari pekerjaan administratif menjadi pengawas sistem dan mahasiswa memperoleh kepastian layanan secara instan. Oke, selanjutnya saya akan silakan ke Asri. Oke, baik. Terima kasih, Anita. Nah, jadi ini adalah mengenai yang tadi kami ambil, yaitu study case di sistem akademik kampus. Kenapa kami mengambil study case akademik kampus ini? Karena yang kita tahu sistem akademik kampus itu lebih banyak menggunakan sistem pemrosesannya itu manual. Jadi di mana kami rancang transformasi ini sehingga sistem pemrosesan manual itu menjadi namanya monitoring. Jadi di mana yang menjalankan itu adalah sistem, sehingga tidak ada yang terjadinya itu yang namanya pemborosan waktu, terus juga di mana mahasiswa dan dosen itu tidak terjadi yang namanya itu mereka membuang-buang waktu hanya untuk melakukan kegiatan yang hanya dilakukan secara manual gitu. Makanya sistem ini kami rancang sehingga sistem pemrosesan manual di akademik kampus itu tidak terjadi lagi, tapi bisa diubah menjadi namanya monitoring seperti tadi monitoring KRS gitu kan, yang lebih membutuhkan waktu yang lebih cepat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil dari pemaparan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.